Salam adik-adik semua, kakak menyapa untuk adik-adik yang ada di sektor Semen Cirim, Pinang Raya, Setialuhur, Gaperta dan Pembangunan. Apa kabarnya? Kakak harap kita semua dalam keadaan yang sehat. Kita bersyukur untuk setiap hari yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Sore ini kita berjumpa lagi dalam ibadah siswa remaja YPDPA Sumut secara online. Mari kita mengawali ibadah sore ini dengan menyanyikan lagu Sebab Tuhan Baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, mari besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, mari besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami muliakan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami untuk hari-hari yang sudah kami lalui. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, pertolongan, berkat dan juga pemeliharaan Tuhan atas kami. Bapa di surga, sore hari ini kami datang di hadapan Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sucikan kami dari segala dosa dan kecemaran kami oleh kuasa darah-Mu yang kudus, dan kiranya Tuhan berkenan memenuhkan kami oleh Roh Tuhan yang akan memimpin kami ke dalam segala kebenaran. Kami berdoa Tuhan agar kami boleh bersyukur, bersuka cita, dengan sungguh-sungguh menyanyikan pujian kepada Tuhan, bersungguh-sungguh mendengarkan firman Allah dan belajar menaatinya hari lepas hari. Dan kami berdoa menyerahkan seluruh ibadah kami sore hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, dan oleh pertolongan Roh Allah yang kudus. Amin. Hari ini tema kita adalah tunjukkan siapa dirimu. Tuhan menginginkan kita menunjukkan karakter yang berkualitas dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah,
Itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Mari kita bersama-sama membaca Mazmur dari Mazmur 119 ayat 44 sampai 48. Demikian firman Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan sebab aku mencari titah-titah-Mu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati
setia. Baiklah adik-adik yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu pada saat ini. Oleh karena anugerah dan kasih Tuhan, kami sesaat lagi akan mendengarkan sabdamu. Mohon bimbingan rohmu yang mendiami setiap hati kami, supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman-mu dan melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan hamba-Mu dalam segala keterbatasan ini kiranya dimampukan untuk menyampaikan renungan firman Tuhan seturut kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun dasar renungan kita dari Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-37. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang-orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, tema kita pada saat ini adalah tunjukkan siapa dirimu. Tunjukkan siapa dirimu. Adik-adikku dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belakangan ini ada berita secara online sekitar tanggal 18 bulan 5 2020 ini. Ada seorang profesor dari New York, Amerika Serikat bernama Sam Van Aken, ya, membuat dari satu pohon menghasilkan 40 jenis buah, ya. Satu pohon menghasilkan 40 jenis buah. Ternyata hal itu bisa karena dia melakukan pencangkokan, ya, 40 cabang pohon buah yang berbeda pada satu pohon sehingga jadilah pohon yang menghasilkan, satu pohon yang menghasilkan 40 jenis buah, ya. Nah, berita ini menjadi viral adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Disorot, ya, oleh dunia. Hanya saja saya bingung sebagaimana kebanyakan orang yang bingung juga. Mau disebut apa pohon itu? Apa nama pohon itu, ya? Susah untuk menyebutkannya, pohon itu pohon apa gitu, ya. Karena buahnya banyak. Ya, saya pikir-pikir asik barangkali kalau nama pohon itu pohon nano-nano, ya. Jadi nggak hanya permen nano-nano saja yang ada. Pohon nano-nano karena ada mungkin rasa asam, asin, manis, ya. Ya itu kali tepatnya, ya, adik-adik kasih Tuhan. Nah, yang begitu-begitu itu menjadi pusat perhatian, ya, pada zaman-zaman sekarang ini. Pada zaman sekarang ini maksud saya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, zaman sekarang ini menjadi aneh. Menjadi gila, ya, menjadi edan, gitu, diminati dunia, ya, disorot dunia, ya, diperhatikan oleh dunia. Ya. Ada banyak orang yang pada zaman ini akhirnya menjadi orang aneh, gitu, menjadi kegila-gilaan, gitu, menjadi orang edan, ya, bahkan harus mengorbankan jati dirinya, statusnya, gitu, ya. Imannya pun, ya, dikorbankan asal menjadi viral, asal menjadi pusat perhatian, asal menjadi dikenal, bahkan menghasilkan banyak uang, ya. Ironisnya menjadi orang baik-baik, menjadi orang taat kebenaran, ya, taat peraturan itu kurang dihiraukan, ya. Menjadi orang-orang yang sedemikian sebenarnya kan menjadi pusat perhatian seharusnya. Tapi justru orang-orang seperti yang baik-baik ini, yang taat kebenaran ini yang kurang dihiraukan pada zaman ini, kurang diperhatikan, ya. Dianggap biasa saja, ya. Dan cenderung tidak disukai oleh banyak orang, bahkan dibenci, dijauhi oleh banyak orang. Nah, apakah kita, adik-adik, kamu khususnya sebagai anak-anak Tuhan, harus ikut-ikutan edan, ikut-ikutan gila-gilaan gitu, dan mengorbankan statusmu sebagai anak-anak Tuhan
demi dikenal dunia, demi disorot dunia, demi diperhatikan oleh dunia, demi menjadi bahan omongan oleh teman-temanmu ya. Ya, bahan perbincangan ya, dipuji karena keanehan gitu ya. Karena kegila-gilaan itu ya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan supaya menghasilkan banyak uang dari kegilaan itu ya. Ya. Tidak jarang anak-anak remaja pada zaman ini juga akhirnya ikut zaman, ikut arus zaman. Ya. Karena apa? Karena mungkin supaya dibilang keren, ya. Keren, ya, keren. Tapi sebagian besar juga ada karena takut dibully, ya, diomong-omongin gitu ya, setidaknya dibilang sok suci lah, ya, sok suci loh, gitu ya, sok bener loh, gitu ya. Atau ada juga yang takut dibilang ketuaan, ya, terlalu tua, nggak sesuai umur katanya kan. Ya kalau kita masih remaja nih sekarang masih muda ya asiknya ya asik-asik gitu ya, suka-suka gitu. Nggak usah terlalu ketuaan lah gitu ya, sok menjadi orang tua gitu ya. Biasanya kan yang ngomong benar itu, ngomong baik itu ya orang yang sudah tua gitu ya. Sehingga kalau remaja itu masih layak lah untuk asik-asik aja, suka-suka saja ya, seenak kita saja gitu. Nah, akhirnya ya tidak disadari ikut-ikutan ngomong kasar gitu. Adik-adik pun kasih Tuhan, ada ngomong kasar pada zaman ini yang sedikit diplesetkan ya, sedikit dihaluskan juga ya. Tapi sebenarnya itu kasar, seperti anjay, anjir gitu ya. Anjay gitu kan, anjir katanya kan. Katanya begitu ya. Tahu nggak itu? Anjay, anjir itu kan plesetan dari kata anjing gitu. Kan kasar itu adik-adik yang kasih Tuhan. Tapi bagi anak-anak remaja pada zaman ini itu menjadi hal yang biasa saja, hal yang sah-sah saja begitu. Nggak perlu sesuatu yang dipermasalahkan begitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang jahat. Ya. Ada juga akhirnya secara tidak sadar ya ikut-ikutan bermedia sosial secara tidak etis, malah menjadi erotis adik-adik yang dikasihi Tuhan. Demi apa? Demi menambah follower. Apalagi yang suka TikTokan itu. Ya, buat tari-tarian yang erotis, karena itu memang yang diperhatikan dunia, yang diikuti oleh dunia sekarang ini. Ya, buat tarian TikTok itu yang erotis, yang mengundang birahi seperti itu ya, mengundang dosa seperti itu. Ya, akhirnya secara tidak sadar dikira itu sah-sah saja gitu ya, demi follower ya. Dan melalui itu bisa menghasilkan banyak uang tentunya. Nah, firman Tuhan pada ayat yang ke-33 bagian akhirnya dikatakan demikian. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Nah, dari buahnya pohon itu dikenal. Maka jika hidupmu mudah atau gampang terpengaruh kepada hal-hal yang tidak baik, tidak sopan, dan yang jahat, sebenarnya atau berarti ada yang tidak beres, tidak benar di dalam hati dan pikiranmu. Ya. Kalau terpancar tingkah laku yang tidak benar, perkataan-perkataan yang tidak benar dari dirimu, berarti sebenarnya ada yang tidak beres di dalam hati dan pikiranmu. Sebagai anak Tuhan bisa jadi ya, karena hubungan pribadimu dengan Tuhan sedang tidak baik, ya. Sedang tidak baik. Hubungan pribadimu dengan Tuhan sedang tidak baik. Mungkin jam doamu itu bolong-bolong, saat teduhmu itu bolong-bolong ya. Adik-adikku dikasih Tuhan. Apalagi pada saat ini belajar dari rumah. Ya, banyak orang ya suka-suka saja ya. Tidak teratur lagi, bangun terlambat. Akhirnya apa? Jam doa tidak ada, saat teduh tidak ada, baca Alkitab tidak ada, ya dilupakan. Dan itu berbulan-bulan terjadi. Ya. Itu bisa merusak ya hubungan pribadi kita dengan Tuhan yang mengakibatkan hati dan pikiran kita nggak beres. Ya. Atau ada dosa-dosa kesayangan yang masih kau pelihara di dalam hidupmu. Ya. Yang mana hal itu menjadi celah, ya, celah bagimu untuk menuruti hal-hal yang duniawi, perbuatan-perbuatan dosa. Nah, adik-adikku dikasihi Tuhan, dari satu dosa akan membuka pintu kepada banyak dosa.
Camkan itu. Sifat dosa itu seperti itu. Dosa yang satu bisa menjadi pintu kepada dosa-dosa yang lain. Maka kalau kamu pelihara dosa, apapun itu yang kamu anggap masih sah-sah saja, ya, padahal itu sudah tahu kalau dosa, atau kamu nggak merasa bersalah dengan itu, hati-hati. Sebenarnya itu akan menjadikan kamu terseret kepada dosa-dosa yang lain, atau mudah terpengaruh kepada dosa-dosa yang lain. Nah, kalau sudah begini, bagaimana kita dapat menjadi saksi Kristus? Apa yang akan dikatakan orang tentang kita? Dapatkah kita masih mengatakan, yang mengklaim diri kita sebagai orang benar, sebagai anak-anak Tuhan? Ya, dapatkah kita masih menyaksikan bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat, kebenaran, dan hidup? Masih dapatkah? Wah, boro-boro adik-adik ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Sulit itu ya, sangat sulit sekali. Suatu ketika saya membeli gitar di toko musik. Nah, bapak pemilik toko itu bilang kepada saya, ini buat apa pak? Saya bilang buat pelayanan. Terus dia bilang, orang Kristen ya? Iya, saya katakan. Wah, agama Kristen itu nggak benar katanya. Loh, kenapa pak? Saya katakan demikian. Yaitu lihat orang-orang Kristen seperti apa katanya. Emang seperti apa? Orang Kristen itu cari kerja susah-susah katanya. Dapat duit susah-susah. Pulang bukan mengasih uang sama istri, bukan nyenangi hati anak-anak. Malah pergi bersenang-senang. Kemana? Ke Lapo Tuak, ke Kedai Tuak, mabuk-mabukan. Ya, di sana. Cakap-cakap kotor di sana katanya begitu. Ya, karena perbuatan-perbuatan yang tidak benar seperti itu akhirnya apa? Iman kita dicela, iman kita dilecehkan. Adik-adik dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, terkadang kita nggak bisa mempersalahkan mereka kalau mereka menuduh kita sedemikian, ya. Karena memang seperti Yesus katakan di sini apa? Ya, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik? Ini ayat 34 ya. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Nah, adik-adikku dikasihi Tuhan, karena yang keluar dari atau terpancar dari kehidupan kita adalah hal-hal yang tidak baik. Perkataan-perkataan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak senonoh. Akhirnya memang bisa dikatakan bahwa hati kita ini nggak benar, hati kita ini nggak baik, pikiran kita ini nggak benar, pikiran kita ini tidak baik. Ya, walaupun kita sebagai orang Kristen, terkadang kita tidak bisa mempersalahkan orang kalau menuduh agama Kristen itu tidak baik, tidak benar. Ya, walaupun sebenarnya agama Kristen itu baik, ya. Kristen itu mengajarkan kebenaran dan keselamatan. Yesus itu mengajarkan kebenaran dan keselamatan, membawa keselamatan, ya. Tapi karena perilaku hidup kita yang tidak benar, akhirnya iman kita seringkali harus terlecehkan, ya, dilecehkan. Nah, adik-adikku dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika demikian, apa yang harus kita perbuat? Ya, agar hati kita dapat benar sehingga hidup kita benar. Ya. Apa yang harus kita perbuat? Agar hati kita beres, benar, terjaga, terpelihara, ya, sehingga kita dapat menunjukkan cara hidup yang benar. Nah, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama kita harus bereskan hati kita dulu. Loh, bukankah saya anak Tuhan, Pak? Bukankah saya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus? Bukankah hati saya sudah beres? Benar. Kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dosa-dosa kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Kita telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Tapi bukan berarti berhenti di situ, adik-adikku dikasihi Tuhan. Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan dan pembenaran kepada kita.
Dan kita harus memeliharanya. Lewat apa? Menjaga terus hati kita. Memelihara terus hati kita. Membereskan terus hati kita. Supaya tetap benar, kudus adanya. Nah, bagaimana anak-anak Tuhan, kamu sekalian, tetap bisa terpelihara hatinya di dalam kebenaran dan kekudusan? Kita harus terus terhubung, ya, terkoneksi dengan firman Tuhan sebagai sumber utama kita agar kita dapat bertumbuh dengan baik di dalam iman dan kerohanian kita masing-masing. Sehingga hati kita dan pikiran kita terpelihara dengan baik, dan apa yang dalam hati kita yang sudah baik itu terpancar keluar melalui kehidupan kita di dalam perbuatan dan perkataan kita. Nah, kalau kita melihat dari Mazmur pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ketiga dikatakan demikian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, adik-adikku dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang terhubung, terkoneksi terus dengan firman Tuhan, bertumbuh dengan firman Tuhan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, itu dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, adik-adikku dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pohon dapat hidup kalau dia cukup air. Maka pohon itu harus ditanam di tepi aliran air supaya dia dapat hidup dengan baik. Dan pohon yang hidup dengan baik akan menghasilkan buah. Menghasilkan buah pada musimnya. Itu pohon yang baik. Jadi kalau ada pohon menghasilkan buah bukan pada musimnya, pasti itu pohon tidak baik. Ada masalah dalam pertumbuhannya, ada masalah pada pohon itu. Ya. Mungkin kurang air. Ya. Nah, adik-adikku ini dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga hidup kita. Kalau kita terus bertumbuh dengan firman Tuhan, maka akan menghasilkan buah kehidupan yang baik di dalam hidup kita. Yang manis, yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Nah, buah yang baik yang kita hasilkan itu membuktikan bahwa hati kita dalam keadaan baik-baik saja, ya. Nah, adik-adikku dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan saja menghasilkan buah yang baik dikatakan, namun dikatakan di sini dan yang tidak layu daunnya. Jadi pohon yang bertumbuh dengan baik karena disuplai oleh air yang cukup, dia akan memiliki daun yang segar, ya, tidak layu. Nah, coba bayangkan kalau kamu berada di bawah sebuah pohon yang daunnya rindang hijau. Wah, mata kita segar, ya, dan tubuh kita pun segar. Demikian juga setiap kita yang bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, yang menyukai firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka kita akan menghasilkan kehidupan yang selalu segar, ya. Artinya yang selalu menyenangkan banyak orang, yang bisa memberkati banyak orang. Ya, kita akan menjadi orang yang selalu dinanti-nantikan banyak orang, banyak teman, karena hidup kita ini menyegarkan, ya, menyenangkan. Karena firman Tuhan. Nah, dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi bukan saja hidup kita yang menjadi menyenangkan dan memberkati banyak orang, tetapi juga kita akan berhasil di dalam melawan kuasa dosa, melawan perbuatan-perbuatan dosa, ya, melawan segala kuasa-kuasa si jahat, dan berhasil di dalam hidup yang benar, hidup yang suci, kudus, ya, adik-adikku dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana supaya kita dapat bertumbuh di dalam firman-Nya? Ya, melalui Bible reading, pembacaan Alkitab secara teratur, ya. Kitab demi kitab, pasal demi pasal. Dan galilah inti kebenaran firman Tuhan dari pembacaan Alkitab itu sendiri. Jangan hanya baca lewat begitu saja, ya. Tapi apa makna firman Tuhan yang kau baca pada hari ini? Itu setiap hari. Kemudian harus berdoa dan saat teduh yang teratur lah. Merenungkan firman Tuhan.
bercakap-cakap sama Tuhan gitu. Ya, setiap hari secara teratur. Rajin ikut PA, menelaah firman Tuhan, menggali firman Tuhan, dan ibadah. Jangan jauhkan dirimu dari persekutuan-persekutuan ibadah, ya. Karena di situ kau akan mendapat banyak kebenaran firman Tuhan yang membangun imanmu dan membangun kerohanianmu, ya, menjadi bertumbuh dengan baik. Nah, turut juga dalam ambil bagian dalam pelayanan. Kalau belum bisa menyaringkan firman Tuhan, membagikan firman Tuhan, belum bisa jadi MC, yang pemimpin pujian, atau melayani Tuhan lewat alat musik, ya, keyboard, gitar, dan lain sebagainya, kamu bisa ambil bagian dalam pelayanan praktis, seperti menyiapkan ruangan ibadah, menyusun kursi-kursi, ataupun menata altar untuk ibadah. Ya, seperti itu. Sehingga kita terus terkoneksi, terhubung dengan Tuhan, bergaul karib dengan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu mendarah daging dan menjadi gaya hidup kita. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan juga di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, dikatakan demikian, ya. Bagaimana supaya kita bertumbuh dan hidup suci? Dalam ayat 9 dikatakan demikian, Mazmur 119, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Nah, dikatakan di sini bagaimana kita bisa menjaga hati kita tetap, diri kita berkelakuan bersih. Dikatakan di sini dengan segenap hati mencari Tuhan. Kita cari Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Gali Alkitab ketika kamu sudah menemukan Tuhan dan kebenarannya di sana. Nah, ayat yang ke-11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Janji itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan yang sudah kau gali, kau temukan, kau simpan di dalam hatimu. Ya. Dengan demikian, kamu memiliki suatu kekuatan untuk tidak berdosa, karena ada firman Tuhan yang mengawal dirimu supaya kamu tidak jatuh ke dalam dosa, ya, mengawasi dirimu supaya kamu tidak jatuh ke dalam dosa, mengingatkan dirimu supaya kamu jangan terjerat kepada dosa. Nah, kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-105 dikatakan di sini, ya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, setelah kita mencari kebenaran, menyimpan kebenaran itu dalam hati kita, nah kita jadikan itu, ya, firman Tuhan itu, kebenaran itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sebagaimana orang-orang dahulu yang menjadikan firman itu pelita di dalam hidup mereka. Nah, kenapa diumpamakan sebagai pelita? Ya, pelita itu, ya, itu yang ada pada zaman itu, ya, pelita gitu ya. Nah, pelita itu kan, kalau orang zaman dulu itu pergi untuk menembus kegelapan malam dalam perjalanan tertentu, mereka harus bawa pelita supaya apa? Supaya mereka terhindar dari kecelakaan, ya, mara bahaya, dan mereka dapat tiba pada tujuan mereka dengan selamat. Maka demikian juga firman Tuhan itu harus kita bawa senantiasa, kita perkatakan, kita kumandangkan lewat puji-pujian, ya, dengan memperkatakannya kepada orang lain, supaya setiap kali kita memperkatakan dan mengumandangkan firman Tuhan itu, maka kita bisa ditolong untuk melihat mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang tidak baik. Sehingga kita terbebas dari dosa dan segala jerat-jerat yang jahat, adik-adik dikasihi Tuhan. Sehingga kita tetap dalam hidup ini bisa menjadi benar dan menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah yang diminta Tuhan. Kita anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan Tuhan harus hidup benar, ya. Itulah bukti kasih kita kepada Tuhan. Bukan supaya kita beroleh keselamatan, karena kita sudah diselamatkan, tapi sebagai bukti kasih kita karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka kita harus terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan supaya kita hidup dengan benar. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, selain kita membereskan hati kita, menjaga hati kita, yang kedua, kamu harus perhatikan lingkunganmu bergaul. Nah, kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 dikatakan demikian, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik.
Nah, ayat ini tidak melarang kita untuk menjalin pertemanan kepada siapa saja. Tidak, ya. Tetapi di sini kamu diminta untuk memperhatikan siapa temanmu bergaul, di mana kau bergaul. Nah, jika temanmu atau tempatmu bergaul itu akan berpotensi merusak kebiasaan baik, kesucian hidupmu, kebenaran hidupmu itu, jauhilah. Ya. Jauhilah teman-teman dan tempat bergaul yang demikian. Jangan lagi ke sana. Ya. Oh, jangan sok-sokan lah, aku mau bawa mereka kepada Tuhan. Ya, kalau belum boleh kau pengaruhi mereka, belum boleh kau bimbing mereka, atau belum saatnya kau bimbing mereka kepada Tuhan, ya, sementara kau berpotensi untuk disesatkan di sana, dijerumuskan, dijerat di sana kepada banyak dosa, cukup doakan saja mereka. Tinggalkan mereka, doakan mereka. Semoga pada satu saat tertentu kau bisa membawa mereka kepada Tuhan. Nah, sebab jika tidak, kamu bisa saja akan mengalami pergeseran pergeseran sedikit demi sedikit dari kebenaran, ya, dari kebenaran yang sudah ditanamkan dan yang sudah kau hidupi di dalam dirimu, sehingga terjerat kepada hal-hal yang jahat tanpa kamu sadari. Kamu anggap itu sah-sah saja, boleh-boleh saja gitu, padahal sebenarnya sudah melenceng dan ya salah menurut pandangan Alkitab. Ya, sering sekali ya banyak orang yang tidak sadar. Padahal mereka sudah terjerat. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selain memperhatikan lingkungan di mana kau bergaul, kita kembali kepada perikop renungan kita di dalam ayat 36 dan 37. Ya, ini hal yang ketiga yang perlu kau perhatikan supaya kamu dapat, supaya hatimu tetap terjaga di dalam kebenaran dan kekudusan, serta bisa menampilkan hidup yang benar. Perhatikanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, intinya adik-adik yang dikasihi Tuhan, ayat ini mau berkata bahwa setiap apa yang kita perbuat dan kita katakan ada pertanggungjawabannya. Jadi kekristenan itu bukan murahan. Aku sudah diselamatkan. Aku bebas berbuat dosa. Tidak, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak. Paulus mengatakan dalam kitab Roma pasal 6 itu, apakah kita dapat bertekun di dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Paulus mengatakan sekali-kali tidak. Tidak. Artinya di sini kehidupan Kristen itu adalah kehidupan yang penuh dengan tanggung jawab. Maka jadikan nats ini menjadi peringatan bagimu, menjadi lonceng bagimu untuk mengingatkanmu senantiasa bahwa setiap yang kau perbuat dan kau perkatakan itu harus dipertanggungjawabkan. Ya. Harus dipertanggungjawabkan. Nah, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita memperhatikan hal-hal tersebut, ketiga hal tersebut yang saya uraikan di atas tadi, saya bisa jamin, dan bukan saya jamin, Alkitab yang jamin itu ya. Pastikan bahwa hati dan pikiranmu terpelihara dalam kebenaran dan kekudusan. Ya, Alkitab pastikan itu. Nah, sekarang bagaimana kita selayaknya sebagai anak-anak Tuhan menunjukkan buah kebenaran dan kekudusan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah cukup hanya berdoa, beribadah, baca Alkitab saja? Itu baik. Itu relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Tapi Tuhan meminta kita juga untuk bukan saja berelasi dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi mengasihi sesama kita, manusia, menjadi berkat bagi sesama kita. Lewat cara apa? Apakah cukup berdoa, beribadah, baca Alkitab? Ya, tidak. Kita harus tunjukkanlah siapa dirimu. Kita harus menunjukkan siapa diri kita. Nah, itu. Nah, dalam hal ini kita belajar dari Petrus ya, di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-12 kita mulai. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 12 dikatakan demikian. Ya. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia
mereka. Nah, adik-adikku ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana cara kita menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan supaya Tuhan dimuliakan dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Yang pertama, milikilah cara hidup yang baik. Hiduplah dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, beretika, ya. Misalnya bertutur kata yang sopan, ya, bertingkah laku yang etis, ya, yang sesuai dengan norma-norma dan etika, ya. Perhatikan itu, dimanapun kamu berada, ya. Dan kita harus menjadi orang yang benar-benar orang yang benar-benar menghargai orang yang lebih tua dari kita. Terlebih mereka orang-orang yang memberi andil terhadap pertumbuhan kita baik secara rohani maupun secara intelektual. Misalnya guru-guru. Ya, kamu harus menjadi orang yang yang hormat kepada guru. Jangan samaratakan cara bicaramu dengan guru, ya, seperti dengan teman-temanmu gitu ya. Harus punya rasa hormat. Ya. Bukan saja dengan cara bicara menunjukkan rasa hormat kepada guru-guru, tapi kita harus taat kepada mereka. Taat seperti apa, Pak? Ya. Taati peraturan sekolah yang ditegakkan oleh sekolah melalui guru-guru di sana. Misalnya kalau masuk sekolah tepat waktu, pulang sekolah juga tepat waktu. Jangan masuk sekolah belakangan, pulang sekolah duluan. Itu namanya bolos ya. Ya, itu namanya bolos. Bagaimana kita menunjukkan rasa hormat kita lagi kepada guru-guru kita? Ya, sebagai bukti bahwa kita orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ya, kalau guru menyuruh kita untuk mengerjakan pekerjaan rumah, kerjakan di rumah, jangan kerjakan di sekolah. Kalau kita sedang ujian, ya ujian, jangan menyontek atau mengopek. Lakukanlah dengan benar, ya, sebagaimana seharusnya. Begitu kita menunjukkan siapa diri kita. Ya. Kejarlah prestasi setinggi-tingginya di sekolah. Nah, ikuti aturan-aturan yang ada semua di sekolah, berpakaian yang rapi. Ya. Seperti itu. Demikian juga kalau kita di rumah. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kamu harus menunjukkan bahwa dirimu adalah orang-orang yang sudah dibimbing, diajar oleh Tuhan. Di hadapan orang-orang tua. Ya, orang-orang tuamu, ya. Jadi, kalau orang tua nyuruh kamu melakukan suatu pekerjaan di rumah, ya lakukanlah dengan baik. Segera lakukan. Jangan buat alasan, banyak alasan. Ya. Kalau alasan itu tidak penting. Nggak usah cari-cari alasan. Kerjakan saja. Ya, karena sering sekali banyak anak-anak ini ya kasih alasan ini itulah kepada orang tua yang pada akhirnya juga nggak ngerjakan. Ya, ya nanti saya kerjakan saya kerjakan pak, tapi juga nggak dikerjakan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi kerjakan saja kalau memang tidak ada alasan yang mendesak. Gitu. Itu menyenangkan hati orang tuamu. Nah, kalau pulang sekolah langsung pulang ke rumah, jangan ngelayapan ya, kelayapan kemana-mana gitu. Orang tuamu khawatir. Jadi bagaimana kita menunjukkan diri kita adalah anak yang benar, anak Tuhan di tengah-tengah keluarga. Jangan buat orang tuamu khawatir tentang dirimu. Kau harus pastikan mereka dalam keadaan damai, tenang, tidak mencemaskanmu gitu ya. Jadi pulanglah. Kalaupun tidak bisa pulang sekolah karena ada alasan atau urusan tertentu, ya kabari. Ada handphone, ya chatting orang tuanya bahwa saya sedang ini Pak, saya sedang itu Bu, ya. Ma, ya. Sehingga orang tuamu tidak cemas, ya. Begitu ya, adik-adikku dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana sebagai remaja-remaja Kristen ketika kita berada di gereja? Adik-adik putri, di sini perhatikan bagaimana kamu berpakaian. Jangan pakai yang minim-minim lah, ya. Yang mengundang dosa bagi banyak orang, khususnya pria-pria gitu ya. Pakai yang baik-baik saja, yang sopan-sopan saja gitu ya. Jangan cari-cari perhatian dengan pakaianmu. Ya. Tapi sebenarnya bagi cowok-cowok, laki-laki juga demikian.
Jangan kau pakai pakaian rocker ke gereja gitu kan. Kau kan nggak mau ngerok di sana, nggak mau nyanyi rock di sana kan, mau ibadah. Ya, banyak orang memakai pakaian yang tidak pantas, yang tidak pada tempatnya, hanya sebenarnya mau cari perhatian. Di sana bukan mau cari perhatian, ya, bukan cari perhatian orang, tapi kita di sana mau cari perhatian Tuhan. Maka turutilah seperti apa yang Tuhan mau supaya Tuhan memperhatikanmu. Gitu ya, berarti berpakaian yang benar, ya, tertib di dalam ibadah. Nah ini lagi, kalau pakai handphone, kalau harus terpaksa buka Alkitab lewat aplikasi Alkitab di handphonemu, ya bukalah aplikasi Alkitab saja, ya, jangan kamu membuka yang lain, malah bermedia sosial di sana, ya, buka FB, Facebook, ya, WA, kemudian IG, nonton YouTube, chatting-chattingan, ketawa ke TV dalam hati gitu ya. Kalau kita ke gereja adalah mencari perhatian Tuhan, maka bagaimana caranya? Ya, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan, indahkanlah itu, perhatikanlah itu, ya. Maka Tuhan akan memperhatikan kamu. Jadi sekali lagi, ke gereja bukan cari perhatian ya, perhatian jemaat, perhatian orang, tapi kita cari perhatian Tuhan. Ya. Nah itu adik-adik dikasih oleh Tuhan. Nah dikatakan lagi di dalam ayat ke-13 surat 1 Petrus pasal 2 ini. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Intinya kita harus tunduk kepada pemerintah kita yang menegakkan peraturan demi kebaikan kita bersama. Maka di sini juga sebagai anak-anak Tuhan, khususnya kamu adik-adik yang barangkali sudah diizinkan untuk berkendara sepeda motor ke sekolah. Nah, berkendaralah dengan baik. Pakai helm, ya, bawa jangan lupa bawa SIM-nya, STNK-nya. Sepeda motornya jangan dirombak-rombak sedemikian rupa seperti seorang pembalap gadungan gitu ya. Jangan. Nah, dan berkendaralah dengan tepat, dengan benar, ya, beretika ya di jalan raya. Jadi nggak sembarangan zigzag sana sini gitu ya, membuat lalu lintas kacau ya. Adik-adik yang kasih Tuhan, perhatikan rambu-rambu lalu lintas, di mana kamu berhenti. Perhatikan lampu merah, lampu hijau. Jangan waktu lampu hijau kau berhenti buat macet, ya, lampu merah kau jalan buat kecelakaan banyak orang ya. Nah, itu harus benar-benar kau perhatikan adik-adikku dikasih Tuhan. Itu adalah suatu bukti kita tunduk karena Allah kepada pemerintah kita. Nah, begitu kita menampilkan diri kita, menunjukkan siapa diri kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan. Nah, terlebih lagi sekarang ini di dalam bermedia sosial, apakah Facebook, WA, IG, ya, membuat postingan dan membalas postingan atau chatting ataupun membalas komentar daripada setiap teman-teman kita. Ini jempol kau ini harus benar-benar tertuntun oleh hatimu yang sudah dibenarkan oleh Allah, tertuntun oleh pikiranmu yang sudah diluruskan oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan pakai jempolmu ini untuk membuli, menyakiti hati orang-orang yang bermedia sosial bersama-sama dengan engkau di sana. Tapi buatlah jempolmu ini untuk mengetik kata-kata yang memberkati banyak orang, ya, mendukung, memotivasi banyak orang, menghiburkan banyak orang, ya, menyelamatkan banyak orang. Jadi nggak seenak kita aja ya, ini jempol saya kok, ya suka saya gitu, nggak bisa. Nah, jadi banyak hal sebenarnya yang bisa kita kerjakan untuk menunjukkan siapa diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, nah itu perlu kau perhatikan adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati, dan saya percaya pasti memberkati setiap kita sekaliannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami, dan mampukanlah kami hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dan kami bersama-sama akan mengakhiri ibadah ini dengan menaikkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.